kasus korupsi di PT Timah ini bukan hanya salah satu kasus korupsi di sektor pertambangan, tapi juga kemudian menimbulkan proyeksi kerugian negara terbesar, bahkan mengalahkan kasus kelas kakap lainnya, seperti Jiwasraya, Asabri, dan lain-lain. Nah, di pandangan Anda, apa yang sebenarnya membuat kasus ini begitu masif dari sisi kerugian negara, bahkan sampai tersangkanya pula, dan saksi yang dipanggil sampai 170-an orang lebih, Pak? Ya, PT Timah ini kan mempunyai konsesi yang luas sekali. Dan dulu lebih banyak dikeruk atau diambil oleh masyarakat sekitarnya secara perorangan, kelompok-kelompok kecil, dan diserahkan kepada PT Timah yang tanda kutip sebenarnya itu kalau masyarakat nganggapnya menjual, tapi sebenarnya PT Timah itu memberikan upah. Nah, itu terjadi relasi yang bagus. Nah, tapi kemudian 5 tahun, 6 tahun yang lalu, ya 2015 lah kira-kira gitu, atau bahkan sebelumnya gitu, mulai ada yang tertarik. Nah, itu tertarik ini kelompok pengusaha. Nah, masuk dengan pola menjadi intermediate, jadi tengah gitu. Jadi pekerjaannya tetap dari masyarakat, tapi kemudian perusahaan-perusahaan itu kemudian menjadi seperti pemilik izin, sehingga padahal mereka harusnya hanya jasa. Nah, ketika ini seakan-akan pemilik izin kan ngambil di konsesi, ya diduga bahasa sederhananya mencuri di lahannya PT Timah dan kemudian dijual kepada PT Timah. Jadi ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui, ada pembiaran. Itu yang pertama, klaster pertama. Klaster kedua adalah kemudian dengan biaya smelter. Nah, kemudian kan dalam konteks ini kan tidak bisa dijual timah mentah, ini harus jadi apalah namanya begitu untuk di smelter. Nah, biaya smelter ini diduga di markup. Nah, mestinya dengan 800 itu sudah selesai biaya operasionalnya, biaya produksi untuk smelter. Nah, anggap aja 1.200 maksimal 1.500 kan sudah untung. Tapi diduga PT Timah oknumnya waktu itu membayar senilai 3.000 per ton. Nah, untuk ini kira-kira perhitungan kami itu diantara sampai di sekitar 3 tahun aja itu 950 miliar sampai 1 T lah. Kira-kira dugaan selisih tadi itu kan menjadi kerugian negara. Harusnya cukup bayar 1.500 tapi bayar 3.000. Maka itu menjadi kerugian negara. Jadi kalau itu sudah saya bisa memberikan hitungan. Tapi dari illegal mining tadi, tambang ilegal dari tanda kutip mencuri di lahannya miliknya PT Timah tapi seakan-akan dijual kepada PT Timah dengan smelter yang juga sudah diatur, itu kira-kira ya 10 sampai 20 triliun lah kira-kira di antara itu kerugian. Kalau versi saya, tapi ini kan teman-teman penyidik sedang melakukan juga penyidikan dan pasti juga akan berhitungan melalui auditor. Auditor bisa BPKP, bisa BPK, bisa kantor KAP, auditor independen atau perguruan tinggi. Ya kita lihat nanti bagaimana proses ini. Sebenarnya itu juga kemarin ada kritikan kepada Kejaksaan Agung, kerugian negara belum dihitung oleh BPK gitu kan. Nah, orang luar biasanya kan begitu. Sudah berani mentersangkakan orang, sudah berani nahan orang. Tapi ya saya ambil aja. Dalam kasus-kasus yang lain juga banyak kok. BPKP itu juga ada, auditor independen ada, perguruan tinggi juga ada. Sambil jalan juga boleh. Kalau tidak terima ya silahkan pra peradilan aja gitu kan. Saya tantang gitu kalau memang ini tidak terima. Tapi prosesnya gambaran sederhananya itu garis besarnya. Tapi saya juga pada posisi punya kode etik tidak ingin melampaui kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan dan perhitungan. Jadi saya ini anggap aja ganti juga jadi fungsi intermediate antara penyidik dan publik. Nah, saya yang jadi di tengah-tengah lah. Mantap. Tapi ya kadang-kadang ya berkelahi dengan Pak Ketut juga dengan Kejaksaan Agung. Jadi kalau somasi saya yang kemarin saya ajukan itu tidak mendapatkan respon cukup memadai, ya sebulan kemudian saya gugat pra peradilan kan gitu. Pak Boy, terima kasih banyak Pak Boy Amin. Pak Ketut silakan pada tanggapan Pak atas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Boy. Jadi begini ya, kenapa kita langsung melakukan serangkaian penetapan tersangka sampai 16 orang ya, bukan berarti proses konsultasi koordinasi dalam hal penghitungan negara itu belum selesai. Itu kita tinggal memformulasikan saja sebenarnya. Jadi hal seperti ini udah biasa. Kalau kita menunggu sampai selesai perhitungan negara ya mereka pada kabur, pada memperbaiki, pada menghilangkan barang bukti. Ini kita hanya berbicara sesuai dengan asas hukum yang di dalam KUHP ya, cepat, tepat, dan biaya ringan. Jadi proses ini kita lakukan dengan upaya-upaya dan strategi agar tidak hilang barang buktinya, mereka tidak melarikan diri, dan kita cepat dalam melaksanakan satu proses penyidikan. Kemudian kalau ada upaya-upaya Pak Bonyamin untuk melakukan kontrol melalui pra peradilan itu sangat bagus, tidak salah.
Itu udah berapa kali kita pra peradilan sama Pak Bojamin, gitu loh. Itu hal yang baik dalam hal penegakan hukum, kita apresiasi mereka, beliau ini kita apresiasi. Bahkan kemarin bersurat kepada Jaksa Agung ditembuskan kepada saya baca sangat komprehensif apa yang mereka lakukan. Ini sebagai penutup kita diskusi ini, Pak Boyamin. Dari kacamata Anda, apa sebenarnya kunci perbaikan tata kelola pertambangan agar jauh dari praktik korupsi dan ya masyarakat lingkungan dan Indonesia tidak lagi dirugikan dengan kasus-kasus luar biasa seperti ini, Pak? Ya, keburukan tata kelola memang harus kita akui. Pemerintah abai selama 5-10 tahun terakhir itu banyak hal yang justru banyak bocor, itu bukan hanya sekedar rembes tapi sudah banjir gitu, menurut saya. Jadi kalau pemerintahan yang baik itu kan levelnya mencegah rembes dan mencegah tiris gitu, istilahnya gitu. Nah, kita mencegah bocor aja nggak mampu, bahkan banjir gitu. Apa? Misalnya kasus BTS Kominfo. Masa proyek 10 triliun kerugian 8 triliun dan itu mampu memang dibongkar Kejaksaan Agung, tapi kan bukan kita bangga di pembongkarannya, tapi kan kita memang malu bahwa tata kelola kita jelek. Bagaimana tender dimonopoli, diatur sedemikian rupa sejak awal dan kemudian harganya dibuat mahal, barangnya jelek bahkan fiktif. Zaman sekarang kok masih ada orang yang berani begitu. Di tambang juga begitu. Nikel justru dulu tanda kutip itu yang mencuri rakyat biasa dan kemudian ya dikasih upah oleh PT Timah. Sekarang malah perusahaan-perusahaan besar 5 tahun terakhir. Memang kita buruk, harus kita akui. Dan itu harusnya ini menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola. Yang bahkan bukan hanya mencegah bocor, tapi sampai mencegah tiris dan rembes. Jadi itu yang harus menjadikan semangat kita semua. Dan penguatan lembaga itu penting. Karena apa? Bagaimana penunjukan direksi yang begitu mudahnya, istilahnya itu mohon maaf, oknum yang nakal di direksi dari BUMN kita itu, istilahnya saya dapat apa? Gitu loh. Bukan saya kemudian bekerja negara dapat apa? Harusnya kan begitu. Tapi kemudian saya dapat apa? Nah, kalau ini kan sudah bahaya. Dan itulah yang terjadi pada posisi rekrutmen juga sudah jelek, tata kelola jelek, kemudian pertanggungjawaban jelek, pengawasan juga oleh Kementerian BUMN juga jelek gitu. Bagaimana dulu Jiwasraya dan Asabi misalnya. Itu kan pengawasannya sangat jelek. Itu loh. Jadi ini tata kelola memang menjadi isu utama dan saya mau tidak mau menyalahkan pemerintah bahwa dalam 5-10 tahun terakhir itu betul-betul pengawasan jelek dan kemudian banyak orang berani membuat banjir negara ini gitu. Jiwasraya nggak terjadi di pemerintahan sebelum-sebelumnya, tapi sekarang berani. Dan BTS Kominfo itu di zaman Orde Baru aja mungkin nggak berani sebegitu vulgarnya. Jadi itu yang saya kira yang harus memang betul-betul dibenahi. Dan kedua misalnya terhadap penanganan perkara ini. Ya saya kan punya catatan, Harvey Muiz aja tahun 2019 hanya dapat 1,6 miliar. Sementara ada yang lain yang dapatnya 30-an miliar. Berarti kan hanya 5%. Yang dapat 95% belum dikejar oleh Kejaksaan Agung. Nah ini yang disclaimer saya, FBS saya belum tentu saksi yang diperiksa kemarin gitu. Bisa iya, bisa bukan. Tapi saya akan membuka itu nanti kalau Kejaksaan Agung lemot dan saya gugat pra peradilan. Tapi saya tetap disclaimer, asas praduga tidak bersalah. Bisa aja yang di bawah-bawah yang menipu, yang di tengah-tengah yang menipu, yang pemilik modal yang bos besarnya mungkin juga bisa aja ditipu oleh yang menengah, yang beli Rolls Royce, beli pesawat segala macam. Bisa aja yang pemilik saham sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ya.